Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh para pemirsa Waqiah TV yang diasuh oleh Kiai Haji Zainal Arifin Al-Nganjui. Muji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita semua dikabulkan doa kita waktu bulan Rajab, bulan Sya'ban, sehingga disampaikan pada hari ini kita bisa berjumpa dengan Ramadan. Ini merupakan suatu nikmat yang sangat luar biasa yang harus kita syukuri bersama, karena jutaan orang, baik itu yang kena COVID dulu, kemudian kecelakaan, perang, sakit apapun, belum sempat menemui bulan suci Ramadan, sudah menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita di bulan suci kita diinstruksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan puasa sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita semua yang iman itu oleh Allah diwajibkan untuk berpuasa. Di situ yang dipanggil bukan orang yang Islam. Untuk itu banyak orang Islam yang kemudian tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena panjenengan dan kita semua yang beriman itu adalah terpilih kemudian untuk melaksanakan ibadah puasa, ngengkrek hawa nafsu, tidak makan mulai terbitnya fajar sodik sampai surupnya sengingi, sampai maghrib. Tujuannya adalah tidak lain, tidak bukan agar kita mencapai derajat tertinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum, agar kita mencapai derajat yang takwa, derajat muttaqin, derajat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana saya teringat bahwa dulu waktu saya kecil itu ada pujian, walaupun suara saya mungkin tidak enak, apa saja yang harus kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan, di antaranya adalah begini: wulan poso, wulan Ramadan, wulan poso mangsane panen, wulane amaos Quran, wulan sedekah, wulan taubat, wulane nyuwun ngapura. Dulu waktu kecil itu di musola-musola itu dilantunkan oleh orang-orang tua yang kemudian sampai hari ini saya masih hafal. Wulan Ramadan, bulan poso itu berada di bulan Ramadan. Poso itu kalau bahasa Jawa itu ngepos nih roso. Roso yang angkuh, merasa kaya, merasa gagah, merasa ngalim, merasa pinter, merasa cantik, merasa gagah, merasa punya kedudukan. Kadang keangkuhan itu muncul. Ada Fir'aun kecil
di dalam hati kita. Ada Fir'aun kecil di dalam pikiran kita. Kalau ini tidak ada saya, maka tidak akan berjalan masjid ini. TPG ini, nah itu. Kampung sini kalau gak ada saya. Untuk itu di poso ini, di bulan Ramadan yang artinya membakar, itu kita bakar. Agar kemudian nafsu-nafsu yang lawamah, sufiyah, amarah, suka marah, yang selalu kurang, selalu pamer, ini kemudian menjadi mengecil, sehingga nafsu mutmainnah yang terangkat, nafsu yang baik, nafsu yang nanti akan bisa mendorong kita menuju Allah. Karena apapun di dalam diri kita ini telah diilhamkan fujur dan taqwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada fujur, kejahatan, bolonya setan, gendruwo, nafsu, amarah, lawamah, sufiyah. Ada takwa, bolonya malaikat, bolonya Al-Quran, bolonya kiai yang baik, ulama yang baik. Kemudian mengikuti Rasulullah, mengikuti bisikan Allah, ya, khotirur Rahman, tidak tertarik pada bisikan khotirus syaitan, bisikan-bisikan khotir-khotir yang jenisnya adalah fujur, yang mengajak kita ini dalam kejahatan. Untuk itu di dalam puasa ini samalah kita kira-kira masuk fakultas gitu ya, jurusan mepes ati gitu kan, dengan materi kesabaran, kemudian dengan halaman membaca Al-Quran gitu kan, dengan bait-bait kita ini sedekah, kemudian taubat, memohon ampun kepada Allah. Kita masuk fakultas hari ini. Yang pertama, bulan poso, bulannya amaos Quran, tilawatil Quran. Bagaimana sebelum kita dijemput oleh malaikat Israel, Allah, bagaimana kita sempatkan puasa ini untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Mungkin setelah subuh, 1 ayat 2 ayat, atau one day 1 ayat, atau mungkin 1 ruku, atau mungkin 1 halaman, atau mungkin 1 juz. Alhamdulillah. Kemudian ba'da zuhur sedikit, ba'da asar, ba'da maghrib, ba'da tarawih. Kita niatkan deres belajar. Kalau niatnya belajar, insya Allah salah pun masih mendapatkan pahala. Pahala apa? Yaitu belajar. Kalau nggak punya Pak, ya nyemak. Kalau nggak bisa Pak, tajwidnya ya nyemak. Kalau nggak bisa Pak, pulang. Nguripi kompor, kemudian membawa wedang, membawa buah, membawa semangka, membawa gedang goreng, agar anak-anak kita, teman-teman kita yang di musola, yang di masjid itu agak panjang darusnya, karena ada pasudatan, ada suguhan. Yang kedua adalah bulan sedekah. Kalau di surat Al-Baqarah 261 itu sedekah di luar puasa dilipat gandakan 700 kali lipat, maka ini akan dilimpatkan oleh Allah Subhanahu wa taala 1000 kali lipat. Untuk itu mari kita lipatkan. Untuk itu tadi bulan poso mangsane panen, gitu kan. Panen itu apa ya? Menuai itu. Apa itu ya? Ya panen gitu aja saya. Ini uang saya panen. Maka ini jangan dilewatkan. Walaupun kita ini bukan orang kaya, mari kita praktekkan alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Berinfak sedekah dalam situasi lapang ataupun sempit, kaya ataupun miskin, jadi pejabat ataupun jadi rakyat, jadi kiai ataupun santri. Tidak usah menunggu besok kapan, siapa, di mana, dimanapun, kapanpun. Yang ketiga adalah bulan taubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah akan mencintai orang yang taubat dan orang yang menjaga kesucian. Mari
di kesempatan yang indah ini. Allah, usia kita tinggal berapa? Saya sendiri 45. Tapi sudah mulai masuk angin, mulai cekot-cekot. Kalau makan sate terlalu banyak mulai pundak ini kejut. Artinya ini sudah kabar dari Allah bahwa kamu sudah sering disambangi sama malaikat Israel. Mari segera tobat. Sebesar apapun dosa kita, insya Allah kalau kita belajar sama-sama dengan saya taubatan nasuha, insya Allah innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun. Sebesar-besar dosa kita masih besar pangapurane Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Yang keempat adalah wulan nyuwun ngapura. Bagaimana kita setelah tarawih baca istighfar, asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kemudian Lailatul Qadar kita iktikaf di dalam masjid. Walaupun belum layaknya likuran, kalau bisa kita iktikaf di dalam masjid. Karena orang yang berdiam di masjid itu akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala baik itu di dunia maupun di akhirat. Walaupun kita lewat saja, walaupun duduk, tapi asalkan ada niat iktikaf. Selama apa iktikaf? Ada yang mengatakan selama 2 kali sholat sunnah orang lain. Ada yang mengatakan ada orang membaca tasbih 3 kali, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, selama 3 kali. Itu kita maksudnya walaupun lewat, walaupun mungkin apalagi kita ngechat ya, apalagi kita kemudian bersih-bersih, alhamdulillah. Insya Allah kalau ini dilakukan kita akan menemui satu Syawal yang namanya Idul Fitri. Id artinya kembali, Fitri artinya suci. Dan kita akan seperti lahir kembali, tidak punya dosa. Dan mudah-mudahan dari situlah kita mencapai derajat mutakin. Ketika memang betul-betul kita mencapai derajat mutakin, Allah berjanji wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan orang yang bertakwa itu jalan keluar dari berbagai kesulitan apapun. Dan akan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Di antara ciri-ciri orang yang bertakwa, kira-kira setelah puasa itu apa? Oh, kita tambah sholat. Kemudian alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Kita suka infak sedekah, loman. Untuk itu kalau hari raya itu pasti kaya miskin, itu mesti ada jajan itu di atas meja. Itu praktek dari itu. Kalau di Ahlussunnah wal Jamaah, di Nahdlatul Ulama, orang kaya keluarganya meninggal dunia, selamatan, tahlilan. Yang miskin paling miskin pun itu juga tahlilan, juga selamatan. Ada ingkung. Itu praktek dari alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Yang kedua wal kadhiminal ghaidh. Jangan mudah emosi, jangan mudah marah-marah. Yang memang berat. Hidup ini sudah berat. Menghadapi keluarga, menghadapi tetangga, menghadapi segala macam perekonomian, jabatan, saingan organisasi, politik apapun. Namun kita harus tetap hati kita ini senden kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga paling tidak kalau memang kita mau marah ya dibuat duduk. Kalau duduk masih ingin marah buat rebahan. Kalau enggak ya langsung air wudhu. Karena orang marah itu kan dari setan, setan itu api dan bisa padamnya api itu dengan air dan air buat wudhu. Yang terakhir adalah wal afina aninnas. Memaafkan semua orang yang pernah salah dengan kita. Ini memang berat. Kadang kita gengsi untuk memaafkan. Tapi ini perintah Allah. Ini dari Allah, ini Al-Quran. Sama, saya pun manusia. Berat banget untuk memaafkan orang yang pernah menyakiti. Tapi karena ini perintah, mari kita belajar. Dan mudah-mudahan di puasa hari ini, kita oleh Allah diberi kekuatan itu. Mudah-mudahan semuanya mencapai derajat mutakin dan kita nanti dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala.
Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.